Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshio Lokesawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshio Lo. Oke guys, jadi untuk hari ini gue lagi mau melakukan top 5 sneakers di bawah harga 1 juta rupiah untuk kalian pakai ke kampus. Nah sebenarnya tuh kalau misalnya kita ngomongin tentang sneakers untuk kita bepergian atau kita mau ke kantor atau ke kampus, biasanya itu kita pasti menggunakan sneakers yang sama sebenarnya, karena ya udah pasti kita mobile lah ya. Misalkan kalau kita dari kampus kita ke mall, kita misalkan ada part time di coffee shop atau gimana gitu, mungkin kita nggak bakal ada waktu untuk ganti sepatu mungkin ya, atau mungkin dari yang sendal ke sepatu atau sepatu ke sendal gitu. Nah jadi gue lagi mau bikin list yang dimana tuh menurut gue ini adalah sepatu pilihan gue untuk kalian bisa beli di harga di bawah 1 juta rupiah, dan semuanya barang baru ya. Jadi kita nggak ngomongin barang bekas nih, karena begini, untuk barang bekas itu udah pasti kalian bisa dapetin di bawah 1 juta, dan ada aja lah, dan bahkan kayak harga yang 3 juta 4 juta tapi dijualnya tuh misalkan 500.000, itu pasti ada aja gitu. Jadi menurut gue untuk yang urutan ke-6-nya nih atau juara harapannya gitu ya, kan ada top 5 gitu ya. Untuk juara harapannya salah satunya adalah ya udah pasti beli barang bekas gitu ya, karena barang bekas itu pasti jauh lebih banyak seleksinya, jauh lebih banyak range harganya, tetapi ya nggak baru gitu. Jadi ya menurut gue sih kalau kalian mau beli sesuatu sepatu yang menurut gue lu bakal pakai terus selama-lamanya, mendingan beli baru aja sih gitu. Toh juga harganya kan nggak jauh beda gitu ya, dan harganya masih di bawah 1 juta gitu sih. Jadi gue udah siapin 5 nih ya buat kalian bisa pilih ya kan, dan kebetulan kita langsung lanjut aja ke listnya ya. So here we go. So oke, untuk website yang gue pilih untuk kita buat nyari-nyari udah pasti GOAT lah ya. Kita coba langsung aja cek dari urutan ke 5, 4, 3, 2, 1. Tetapi sebelum itu, tadi kan gue udah ngomongin tentang sepatu bekas itu di urutan ke-6. Nah mungkin di urutan ke-7 atau ada satu special pick lagi, itu bakal gue omongin di akhir video lah ya. Oke, sekarang kita ke yang 5 dulu deh ya. Yang kelima adalah Puma Suede ya. Nah jadi Puma Suede ini sih bener-bener siluet yang benar-benar timeless banget ya. Dari tahun 68 pun mereka masih benar-benar eye catching banget gitu menurut gue, dan mereka menggunakan material namanya suede ya. Jadi yang rada-rada bisa dibilang premium lah dibandingkan yang lain, mungkin lebih ke leather atau canvas gitu-gitu ya. Salah satu Puma yang mungkin kalian lihat ini tuh memang ada yang kolaborasi juga nih, yang harganya sampai 3 jutaan ya kan. Ada juga yang versi high-nya, ada juga yang kolaborasi bersama ada sama Batman gitu-gitu kan. Tapi ya yang paling simple dari semuanya udah pasti ya antara warna hitam ya kan, atau enggak yang warna hijau kalau nggak salah itu ya. Tapi kita coba langsung aja cek nih untuk yang populernya, dia paling apa tuh yang paling populer. Oke, yang paling populer tuh ini ya, yang Celtics, dan Celtics harganya sampai $2.000. Wow. Oke, tapi ya gue bakal pilih udah pasti yang warna hitam lah ya, pasti black and white tuh paling simple gitu kan. Dan ya ini udah dari tahun 68, dan bener-bener ini tuh menggunakan full suede ya, dari untuk swooshnya nih, swoosh maksudnya ya pokoknya logo Puma di sampingnya, dan juga bagian uppernya tuh menggunakan material suede ya kan. Dan harganya tuh murah banget guys. Untuk di sini mungkin kalian lihat ini, bang ini harganya $80, itu udah lebih dari 1 juta. Tapi kalau kalian lihat di e-commerce gitu ya, kayak Tokopedia gitu, itu semua banyak banget yang jual di bawah harga 1 juta rupiah. Mainly sih di daerah 600 sampai 800 ribuan. Dan terlebihnya lagi kalau misalnya kalian bisa mau beli yang bekasnya bisa lebih murah lagi gitu. Tapi menurut gue sih kalau ini sih kalian mendingan beli dari baru sih, karena biar lebih bisa ada efek suede-nya tuh lebih bagus gitu. Oke, jadi ini yang Puma Suede untuk urutan kelima. Kita lanjut lagi ke urutan keempat ya kan. Nah, urutan keempat ini adalah Nike Court Vision Low. Nah, Nike Court Vision ini sebenarnya adalah salah satu sepatu yang benar-benar dipandang sebelah mata menurut gue. Karena mungkin karena mereka itu mirip banget sama apa coba? Mereka mirip banget sama apa? Coba nih kita cek satu ya. Mirip banget sama apa ya? Mirip banget sama Air Force One. Tetapi ini memang dia memiliki
jahitan atau pattern desain yang berbeda sedikit lah gitu ya. Walaupun kalau kita ngeliat dari jauh nih mirip banget sama Air Force gitu. Tapi kalau Air Force itu kalau kalian mau beli ya sekarang itu dihargai di 1,5 jutaan gitu kan. Terlebihnya lagi dengan ada resell dan lain-lain pasti bisa naik ke 1,7 sampai 2 juta gitu. Nah, untuk naik Core Vision Low sorry, ada Core Vision Royal tuh ada beda lagi lah pokoknya. Tapi kalau Core Vision Low ini itu tuh bener-bener gue selalu lihat kalau misalkan di Tokopedia atau di e-commerce lain itu selalu mereka harganya di bawah 1 juta. Pasti di antara 500.000 sampai 700.000. Dan bener-bener modelnya menurut gue tuh keren banget ya. Maksudnya simple, very very simple. Lo gabungin ini dengan celana jeans yang wash blue gitu, baju oversize, topi, terus jam tangan G-Shock, itu lo udah looking fresh banget men, dan udah bener siap banget untuk ngenikung cewek orang kayaknya sih ya gitu ya. Ya tapi dari sini pun dia juga memang inspired dari kayak retro silhouette gitu dari sepatu-sepatu basket di tahun 80-an gitu. Nah, jadi ini juga warnanya tuh nggak cuma satu ya, ada warna hitam yang full black nih, ada juga yang kayak warna Lakers. Nah, yang buat cewek-cewek nih mungkin pengen yang model-model kayak iridescent gini, atau warnanya nih kayak warna pink atau coral ya. Terus juga ada yang warna biru nih, yang kayak model-model obsidian blue. Ada juga yang versi mid nih, tapi setahu gue mid di Indonesia tuh gue nggak tahu deh pernah lihat atau enggak. Tapi again yang Core Vision Low ini tuh ada juga yang seperti ini nih, ada yang gum sole juga, ini bagus banget sih. Jadi ini dengan harga yang sangat murah banget sih, kalau menurut gue sih ini benar-benar worth to buy banget untuk di harga segitu ya. Dan ada satu lagi namanya Core Royal kalau nggak salah ya, Royal atau Royal gitu. Nah ini mungkin ya, ini gue harusnya nggak ngasih lihat karena harusnya kan cuma ada top 5 ya, tapi ini kan bagian dari Core juga gitu ya. Nah ini mungkin juga menurut gue menjadi salah satu alternatif dari Nike Blazer Low sih, karena ini mirip banget sama Nike Blazer sih dengan harganya yang benar-benar lebih murah lagi gitu ya. So ya, ini tuh untuk urutan keempat ya. Oke, kita lanjut lagi ke urutan ketiga. Nah, untuk urutan ketiga kita ada New Balance 574, dan mereka itu harganya memang kalau dibanding dengan 990 dan lain-lain itu pasti jauh lebih murah 574 ya. Dan memang menurut gue sih ini adalah salah satu silhouette yang benar-benar timeless banget, dan memang untuk pewarnaannya seleksinya tuh juga memang lebih earthy kayaknya ya. Kebanyakan monokromnya menggunakan warna abu-abu, white, off-white, broken white, grey, dark grey, black gitu-gitu ya. Dan ini sih benar-benar dipakai sama semua kalangan, semua umur sih masih cocok banget ya. Kayak ini kita cari yang paling populernya berarti ivory white sama yang grey nih. Tapi kalau misalkan gue sih, gue paling sering banget sih ngeliat orang yang pakai yang antara yang 574 core grey ini atau yang grey yang biasa nih. Secara siluet sih gue suka banget ya, maksudnya bener-bener simple banget aja ya, kayak a typical dad shoes aja sih sebenarnya sih. Dan memang untuk harganya itu kalian bisa dapetin di bawah 1 juta. Kalian boleh cek aja di search di e-commerce pun itu mereka masih naruh di angka kalau nggak salah 500 sampai 700 gitu ya. Jadi bener-bener masih oke banget dan masih affordable banget gitu. Dan memang kan mereka ini ibarat kayak gabungan ya dari New Balance yang 575 sama 576 gitu, digabung jadi satu. Dan tentunya ada midsole end cap dia nih, yang kalian bisa lihat nih di bagian samping nih ada tulisan end cap tuh ya. Salah satu midsole mereka yang dimana tuh mereka ngegabungin EVA cushioning gitu dengan carbon rubber outsole. Nah ini mereka udah pakai karbon ya, jadi udah nggak asing lagi kalau misalkan mereka naruh di harga yang mungkin nggak 500-an tapi mungkin 800-900-an gitu ya. So ya, New Balance 574 menurut gue sih salah satu sepatu yang cocok banget buat kita pakai ke kampus atau kantoran atau jalan-jalan aja gitu. So ya, itu urutan ketiga. Kita lanjut lagi ke urutan kedua sama satu. Nah, urutan kedua dan yang ke satu ini kalian udah pasti udah tahu lah. So yang kedua adalah Converse Chuck Taylor. Man, ini udah pasti banget sih sebenarnya. Converse itu udah benar-benar mendarah daging di banyak banget kalangan ya, dan memang banyak juga kawinnya gitu ya, maksudnya yang menyerupai siluet mereka punya gitu. Dan mereka secara branding itu tuh gue sih suka banget ngelihatnya di saat mereka bisa
nge-upsell mereka punya siluetnya itu dan bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dengan kolaborasi bersama banyak-banyak brand. Dan memang untuk harga-harganya pun mereka benar-benar affordable banget men, selalu di bawah sejuta kalian bisa dapetin sepatu yang menurut gue kalian bisa pakai selama bertahun-tahun gitu ya. Otomatis pasti semua orang tuh antara beli yang Chuck Taylor yang high nih, yang tinggi gini kan, atau yang yang low nih ya, yang low-nya gitu. Dan buat mak-mak atau misalkan yang cewek-cewek itu pasti suka banget beli kalau misalnya mereka ke Dover Street Market Ginza atau ke CDG gitu, pasti dia beli Converse CDG sih, karena benar-benar ikonik banget dengan adanya logo CDG digabungin dengan siluetnya Converse Chuck Taylor. Jadi Chuck Taylor man ini bener-bener sepatu yang udah pasti bakal diminatin banyak orang juga, selalu buat dipakai motoran juga oke, dibuat dipakai jalan-jalan biasa juga oke, buat dipakai kampus juga oke, buat dipakai deadlift pun juga masih oke banget guys. Jadi bener-bener secara versatility itu bener-bener dapat banget lah ibaratnya gitu ya. Dan kalian bisa dapetin ini dengan harga 500 sampai 700 ribu rupiah aja gitu. Oke, nah yang pertama udah pasti tahu lah. Jawabannya adalah Vans. Vans sih, gue jujur aja masih nggak tahu ya apakah lebih populeran Vans atau Converse, tapi ya dari yang gue lihat ya dari toko mereka aja tuh masih banyak kan yang ngedatengin Vans gitu, karena Vans mungkin memang mereka itu selections of models itu jauh lebih banyak dibandingkan Converse kalau menurut gue gitu. Kan Converse itu kan antara kalian milih Chuck Taylor atau ya udah yang lainnya paling kayak udah Converse yang rada mungkin kurang diminati sama market gitu. Tapi kalau Vans tuh mereka ada Vans yang skate high, mereka ada old school, mereka ada Vans era, authentic, half cap gitu-gitu, slip on juga ya, yang slip on, aduh itu udah pasti banget sih. Tapi otomatis udah pasti orang-orang bakal pilih ya Vans old school ini atau skate high, karena udah pasti itu menjadi salah satu kado ulang tahun yang paling sering dibeli untuk teman-teman gitu ya. Dan ini tentunya pertamanya tuh awal tuh namanya Style 36, debut di tahun 77 kalau nggak salah nih. Kita lihat nih, nah ya nih 77 ya kan, dan harganya ya udah pasti kalian tahu lah, harganya tuh benar-benar murah banget. Kalian nggak perlu takut dapetin yang KW karena ya Vans ada di mana-mana, di mall-mall kalian tinggal datang udah dapetin Vans yang otentik gitu sih. Nah itu untuk yang pertama guys. Jadi kira-kira itulah top 5 list gue nih. Tetapi gue masih ada satu lagi yang dimana ini sebenarnya adalah destinasi yang mungkin dipandang sebelah mata karena mereka itu bukan brand sepatu, mereka ini brand clothing nih. Namanya adalah Pull and Bear. Siapa nggak sih yang nggak tahu Pull and Bear? Pull and Bear Indonesia menurut gue sih adalah salah satu toko yang bener-bener menyediakan dari atas sampai bawah gitu ya. Menurut gue kalau misalnya dibandingin Zara, dibandingin H&M, gue sih paling suka sama Pull and Bear gitu, karena mereka tuh lebih grafik aja sih dan lebih condong ditujukan kepada generasi youth atau milenial gitu, dibandingkan kalau yang H&M atau Zara tuh kan gabungan high end fashion dan juga mungkin formal wear juga gitu ya. Kalau misalkan Uniqlo kan mungkin lebih ke simple things gitu ya, minimalistic things. Tapi kalau Pull and Bear ini mereka yang model-model kayak Bershka gitu lah. Dan sepatunya tuh surprisingly gue iseng beli satu aja tuh mereka tuh benar-benar enak banget dipakai cuy. Kayak sepatu skets mereka nih semua itu harganya di bawah 1 juta gitu. Jadi untuk sneakers sih mereka menurut gue sih jadi salah satu hal yang gue selalu rekomendasiin kepada orang-orang kalau misalnya karena mereka bosan nih beli Adidas, Nike, Reebok, Puma gitu, udah belinya aja Pull and Bear, enak kok bener, dan harganya tuh juga murah. Dan modelnya pasti berganti-ganti selalu gitu. Jadi itu kalian tinggal pilih aja mau yang mana gitu ya. Gitu sih. Nah, mungkin kalian nanya, "Bang, kok nggak ada Adidas?" Nah, ya bener. Adidas sebenarnya sih nggak ada yang gue suka. Jujur aja untuk harga di bawah 1 juta ya. Paling Adidas Neo. Adidas Neo tuh kan yang mirip Stan Smith itu ya. Tapi menurut gue itu kurang sih gitu. Jadi lebih baik yang tadi yang gue kasih satu. Itu adalah top 5 list gue. Anyway, kalau misalnya kalian punya top 5 list versi kalian langsung aja komen di bawah, kasih tahu ke yang lain top 5 list kalian apa. Tapi ini adalah top 5 list versi gue Yoshio Laksawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshio, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.